Manajemen Informasi Kesehatan di Universitas Edzasyentika, dan juga saya merupakan salah satu mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Respati Indonesia. Bidang yang saya tekuni adalah Manajemen Informasi Kesehatan atau yang lebih dikenal dengan rekam medis. Rekam medis merupakan sumber data utama dalam pelayanan kesehatan karena memuat seluruh informasi terkait pasien, data identitas pasien, informasi pelayanan kesehatan yang sudah diberikan kepada pasien, diagnosis dan tindakan yang diberikan kepada pasien, dan seluruh catatan dan informasi mengenai pasien tersebut. Melalui peran saya sebagai dosen, saya membekali mahasiswa dengan kemampuan teknis dengan mempelajari bagaimana menggunakan ICD-9 dan ICD-10 serta bagaimana menganalisis kuantitatif dan kualitatif rekam medis dan juga pengelolaan rekam medis di fasilitas layanan kesehatan. Sementara melalui studi manajemen administrasi rumah sakit, saya memperdalam aspek kepemimpinan, manajemen strategis, dan pengelolaan organisasi di rumah sakit. Banyaknya pengguna fasilitas layanan kesehatan di Indonesia harus didukung performa layanan yang mumpuni. Bingung bolak-balik mencari data medis pasien, pusing karena berkas yang makan tempat. Kini sudah tersedia rekam medis elektronik yang menghadirkan berbagai fitur dan kemudahan dalam mencari data rekam medis pasien, membantu staf dokter dan tenaga kesehatan dalam mengelola data pasien menjadi lebih mudah. Sistem ini juga mendukung kerahasiaan dan keamanan data pasien. Alur pendaftaran dan alur dokumen rekam medis rawat jalan. Pertama, pasien datang ke rumah sakit tujuan, lalu menuju ke ruang tunggu. Sebelum itu, pastikan pasien sudah memiliki nomor antrian. Kemudian, pasien ataupun pendaftar akan dipanggil untuk menuju tempat pendaftaran pasien. Petugas dengan ramah menanyakan apa yang dibutuhkan oleh pasien sesuai dengan SOAP. Selanjutnya, petugas akan meminta dokumen yang dibutuhkan sebagai persyaratan untuk mendaftar, seperti KTP, kartu asuransi atau BPJS, KIP apabila pasien merupakan pasien lama, dan apabila pasien merupakan pasien baru, maka petugas akan melakukan wawancara identitas untuk dibuatkan KIB baru serta dokumen rekam medis. Setelah melakukan pendaftaran, petugas akan mengucapkan salam dengan ramah, lalu mempersilahkan pasien untuk menuju poli tujuan. Lalu petugas TPP akan menghubungi petugas bagian filing untuk mengambilkan dokumen rekam medis pasien yang bersangkutan. Setelah pasien melakukan pemeriksaan dan telah mendapatkan penanganan, dokumen rekam medis pasien harus wajib dikembalikan lagi ke tempat semula. Proses assembling dokumen rekam medis. Proses pertama dilakukan dengan penerimaan dokumen rekam medis. Selanjutnya dilakukan dengan merakit kembali dokumen rekam medis, lalu meneliti kelengkapan data yang tersedia. Dilakukan pengendalian dokumen rekam medis sebagai bentuk untuk mengantisipasi jika terdapat ketidaklengkapan pada dokumen rekam medis. Mengalokasikan nomor rekam medis untuk pengendalian penggunaan nomor rekam medis, lalu mendistribusikan dan mengendalikan dokumen rekam medis. Dokumen rekam medis yang lengkap dan kartu kendali diserahkan ke fungsi pengkode dan analis. Selain itu, sensus harian juga diserahkan ke fungsi analis dan pelaporan. Lalu membuat laporan ketidaklengkapan isi dokumen rekam medis apabila terdapat dokumen rekam medis yang tidak lengkap. Dan terakhir, membuat laporan penggunaan formulir rekam medis. Alur pendaftaran dan alur rekam medis darurat.
Suatu hari terlihat seorang laki-laki yang sedang jatuh dan perlu penanganan medis dan dibantu oleh seorang wanita yang langsung membawanya ke UGD. Pasien datang menuju ke unit gawat darurat. Lalu pasien diantar oleh petugas menuju ruang triase. Petugas melakukan asesmen, keperawatan, dan pemeriksaan tanda vital. Lalu petugas mengimbau kepada keluarga pasien untuk melakukan pendaftaran di TPP. Lalu keluarga pasien datang ke TPP untuk melakukan pendaftaran. Petugas menyambut dengan ramah dan menanyakan apa keperluan yang dibutuhkan sesuai dengan SOP. Petugas meminta beberapa dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran pasien, seperti KTP, kartu BPJS, dan KIB apabila pasien pernah berobat ke rumah sakit tersebut. Selanjutnya, petugas TPP akan menghubungi petugas filing untuk menemukan dokumen rekam medis pasien untuk diserahkan kepada perawat ruang gawat darurat. Perawat akan menjelaskan kondisi pasien dan memberikan dokumen rekam medis kepada dokter. Lalu pasien diantarkan menuju unit gawat darurat untuk menerima pemeriksaan lanjutan. Dokter pun memeriksa keadaan pasien. Dokter memberikan penjelasan terkait kondisi pasien kepada keluarga pasien. Selanjutnya akan dilakukan general consent dan informasi terkait hak dan kewajiban pasien kepada keluarga pasien. Dan selanjutnya dokumen rekam medis harus dikembalikan sesuai dengan sistem penjajaran. Itu tadi alur pendaftaran dan alur dokumen rekam medis pada pasien darurat. Alur pendaftaran dan alur dokumen rekam medis rawat inap. Yang pertama, pasien atau pendaftar datang untuk mengambil nomor antrian. Selanjutnya, pasien menunggu giliran dipanggil untuk melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, pasien diarahkan untuk datang ke IGD. Lalu, petugas TPP menghubungi pihak filing untuk menyiapkan dokumen rekam medis pasien dan mengantarkan ke IGD. Lalu, pasien melakukan pemeriksaan oleh dokter dan perawat yang sedang bertugas. Dengan kondisi pasien yang diharuskan untuk rawat inap, maka petugas IGD menghubungi petugas yang ada di rawat inap untuk menyiapkan ruang perawatan. Petugas mengantarkan pasien dan dokumen rekam medis ke bagian rawat inap. Selanjutnya, pasien serta dokumen rekam medis diterima oleh petugas yang merawat inap dan dicatat pada buku register. Petugas atau perawat melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas dokumen rekam medis pasien sebelum diserahkan ke instalasi rekam medis. Setelah dipastikan kelengkapannya, maka dokumen rekam medis pasien bisa kembali ke tempat semula.